Menggunakan kata jangan kepada anak, kenapa tidak? Kata jangan saat ini sepertinya sangat dihindari oleh para orang tua ketika mereka melarang anaknya untuk melakukan sesuatu, karena ada beberapa riset menyebutkan bahwa penggunaan kata jangan pada anak dianggap akan menimbulkan dampak negatif dalam pikiran anak. Benarkah demikian? Lalu bagaimana penggunaan kata jangan ini menurut pandangan Islam? Para ilmuwan mengatakan bahwa memberi motivasi itu jauh lebih baik daripada memerintah atau melarang, sedangkan Al-Quran masih suka melarang dan memerintah. Dan seakan-akan, mereka menganggap Tuhan itu tidak paham bahwa penggunaan kata negasi yang kasar itu dapat memicu agresivitas dan mental anak. Mereka membuang kata jangan dalam mendidik anak-anak kita dengan alasan itu melukai sisi kemanusiaan. Kata jangan memang terkesan mengarahkan, mengatur, membimbing bahkan membatasi. Tetapi sebenarnya tidak perlu ada yang ditakutkan dalam penggunaan kata jangan ini terhadap anak. Banyak lembaga-lembaga psikologi baik yang profesional maupun yang amatiran yang mengajarkan kita agar bisa mendidik anak dengan benar dan agar bisa sesuai dengan harapan mereka, yang salah satunya adalah dengan membuang kata jangan ketika berinteraksi dengan anak-anak. Bahkan tidak sedikit pula para pendidik muslim yang terpengaruh dan ikut melakukan hal ini. Sehingga pertanyaan besar layak dilontarkan kepada para pendidik muslim, apalagi mereka yang terlibat dalam dakwah dan perjuangan syariat Islam. Pertanyaan itu adalah, adakah engkau telah melupakan kitabmu yang di dalamnya berisi aturan-aturan tegas? Adakah engkau lupa bahwa lebih dari 500 kalimat dalam ayat suci Al-Quran menggunakan kata jangan? Salah satu contoh terbaik dan bisa kita ambil pelajaran adalah tentang kisah Luqman Al-Hakim. Kisah Luqman ini bahkan terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Kisah ini dibuka dengan penekanan bahwa Luqman itu orang biasa yang diberi hikmah. Orang arif yang secara tersirat kita diperintahkan untuk meneladaninya. Kisah tersebut bisa kita temukan dalam kitab suci Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Dalam Quran surat Luqman ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Dalam ayat 13, dengan tegas Al-Quran menceritakan ketika Luqman berkata pada anaknya. Dan, ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Kemudian pada ayat 14 Allah memerintahkan agar kita selalu menghormati dan patuh kepada orang tua kita, sebagaimana firman-Nya. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Pada ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bahwa kita hanya wajib mematuhi perintah kedua orang tua sesuatu yang benar. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Sampai pada ayat 19, ada 4 kata, la, yang artinya jangan, yang dilontarkan oleh Luqman kepada anaknya, yaitu, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Fala tuthihuma, janganlah kamu mentaati keduanya,
wala tusyair hadaka linasi, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dari kisah di atas, kita bisa melihat bahwa Luqman tidak perlu mengganti kata, jangan menyekutukan Allah, dengan, misalnya, esakanlah Allah. Begitu juga pada kalimat, jangan, yang lainnya, Luqman tidak mengganti kata tersebut dengan kata-kata kebalikan yang bersifat anjuran seperti yang sedang tren saat ini. Adakah pribadi psikolog atau pakar patenting pencetus aneka teori modern yang melebihi kemuliaan dan senioritas Luqman? Sudah jelas tidak akan ada. Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi namanya diabadikan oleh Allah dalam kitab suci karena ketinggian ilmunya. Dan tidak satupun ada nama psikolog kita temukan dalam kitab suci itu. Anak-anak hasil didikan tanpa, jangan, berisiko tidak punya, rasa ketertarikan dengan syariah, dan keterikatan hukum. Mereka akan sangat tidak peduli melihat kemaksiatan bertebaran karena dalam hatinya berkata, itu pilihan mereka, saya tidak demikian. Mereka bungkam melihat penistaan agama karena otaknya berbunyi, mereka memang begitu, yang penting saya tidak melakukannya. Jadi jangan ragu untuk menggunakan kata, jangan, kepada anak, saat kita melarang anak kita, jangan pula lupa untuk menjelaskan kenapa ia tidak boleh melakukan itu. Sehingga ia akan memahami kenapa ia dilarang melakukannya.